Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Akila Selumita dari kelas 1 AD 3 Keperawatan. Di sini saya membuat tugas tentang penjelasan sistem kardiovaskular dan sistem pernafasan. Berikut penjelasannya. Baiklah, sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Yang pertama, sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya hingga darah mengalir dalam pembuluh darah. Pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh kita disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Cabang yang paling kecil disebut arteriol sebelum bercabang menjadi kapiler. Berikut gambarnya. Selanjutnya, di dinding kapiler hanya terdiri dari selapis sel endotel yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat dan gas dengan jaringan. Darah dari kapiler-kapiler berkumpul dalam venule yang melanjutkan ke vena menuju ke jantung. Selanjutnya, susunan jantung dan aliran darah dalam jantung. Jantung merupakan organ utama sirkulasi darah dalam jantung, yaitu berupa otot, berbentuk kerucut, berongga, dasarnya terletak di atas, puncaknya di bawah, terletak di dada, di antara paru-paru, lebih menghadap ke kiri, ukuran kira-kira sebesar kepala tangan, beratnya 220-260 gram. Selanjutnya, jantung terbagi oleh sebuah septum menjadi dua belahan, yaitu kanan dan kiri. Setiap belahan terdiri dari dua ruang, yaitu bagian atas di atrium dan yang bawah disebut ventrikel. Jadi, ada 4 ruangan di dalam jantung, yaitu atrium kiri dan ventrikel kiri, dan atrium kanan dan ventrikel kanan. Selanjutnya, sirkulasi sistemik dan pulmoner. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Dari jantung, darah diedarkan ke seluruh tubuh menjadi pembuluh darah. Selanjutnya, arteri. Arteri membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Arteri terbesar yang keluar dari jantung adalah aorta. Makin jauh dari jantung, arteri makin kecil, dinding pun makin menipis. Cabang arteri yang terakhir disebut arteriol. Selanjutnya, kapiler. Kapiler terdapat dalam jaringan, dindingnya hanya terdiri dari selapis sel endotel. Dengan dinding tipis memungkinkan terjadinya pertukaran zat dan gas dalam jaringan. Berikut gambarnya. Selanjutnya, vena. Vena membawa dari jaringan menuju ke jantung. Vena terkecil yang mengumpulkan darah dari kapiler disebut venul. 2 vena terbesar yang masuk ke jantung pada atrium kanan adalah vena cava superior dan vena cava interior. Tekanan darah dalam vena yaitu rendah, maka aliran balik vena dicegah dengan katup-katup dan pompa otot. Selanjutnya, fungsi jantung. Jantung berfungsi memompa darah agar dapat bersirkulasi. Pada prinsipnya ada 2 jenis sirkulasi darah, yaitu sirkulasi sistemik di mana darah mengedarkan oksigen O2 menuju jaringan ke seluruh tubuh. Sirkulasi pulmonal membawa darah yang penuh karbon dioksida CO2 menuju paru-paru untuk ditukar dengan O2. Selanjutnya, sirkulasi sistemik, yaitu darah dari ventrikel kiri dipompa melalui aorta yang bercabang menjadi arteri-arteri, mengantarkan darah ke berbagai jaringan tubuh, masuk arteriol dan kapiler, kemudian kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Sirkulasi pulmonal, darah dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis bercabang 2 kanan dan kiri, darah masuk ke arteri kanan dan kiri. Dalam paru-paru, setiap arteri membelah menjadi arteri yang lebih kecil. Cabang arteri terkecil adalah arteriol, masuk ke kapiler pulmonal yang mengitari alveoli di dalam jaringan paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya, dari kapiler pulmonal bergabung menjadi venul dan vena. Darah kembali ke jantung oleh 4 buah vena pulmonalis langsung menuangkan ke dalam atrium kiri. Selanjutnya, sirkulasi koroner. Otot jantung mendapatkan suplai O2 dan zat gizi melalui arteri koronia kiri dan kanan yang merupakan cabang langsung dari aorta, terdapat di atas katup semilunaris. Arteri koronaria kiri bercabang menjadi arteri anterior ventricularis dan arteri circumflexa. Arteri koronaria kanan bercabang menjadi arteri posterior ventricularis dan arteri marginalis. Berikut gambarnya. Selanjutnya, arteri ini kemudian bercabang kecil mengitari dan mengantarkan darah ke seluruh bagian jantung. Otot jantung mendapatkan darah pada saat relaksasi. Dari seluruh bagian jantung, darah masuk ke vena cardiaca mayor dan media yang tergabung menjadi sinus koronaria. Sinus koronaria mengalirkan darah ke atrium kanan. Selanjutnya, siklus jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan berdenyut kurang lebih 75 kali per menitnya. Waktu mulainya berdenyut sampai denyut berikutnya disebut siklus jantung. Lama satu siklus kira-kira 0,8 detik. Urutan kejadian dalam satu siklus. Gerakan jantung ada 2 jenis, sistole dan diastol. Sistol dan diastol atrium kanan dan kiri terjadi bersamaan. Demikian juga terjadi pada ventrikel kiri dan kanan.
Sistol atrium tidak bersamaan dengan sistol ventrikel. Saat sistol atrium kira-kira 0,1 detik, ventrikel masih dalam keadaan diastol. Setelah atrium kembali diastol, terjadilah diastol ventrikel. Selanjutnya, dengan cara inilah jantung berdenyut terus-menerus siang dan malam selama hidupnya. Kontraksi ventrikel lebih lama dan kuat. Kontraksi terkuat dari ventrikel kiri karena harus memompa ke seluruh tubuh. Otot jantung istirahat saat diastol ventrikel dan mendapat O2 dan zat gizi dari arteri koronaria. Selanjutnya, curah jantung. Yang pertama, jumlah darah yang dipompa masuk ke dalam aorta setiap menit. Jumlah darah yang dipompa keluar setiap denyut atau volume sekuncup dikali dengan frekuensi denyutan per menit. Pada orang istirahat, jantungnya berdenyut sekitar 70 kali per menit dan setiap denyutan memompa 70 mili darah sehingga curah jantungnya adalah 70 kali 7 mili atau sekitar 5 liter. Selanjutnya, sewaktu bergerak atau olahraga, kecepatan denyut jantung dapat sampai 150 kali setiap menit dan volume per denyut dapat lebih dari 150 mili yang membuat daya pompa jantung mencapai 20-25 liter setiap menitnya. Curah jantung dipengaruhi oleh frekuensi denyut jantung, tekanan darah, dan kecepatan kembalinya darah ke jantung. Denyut nadi adalah suatu gelombang denyut jantung yang teraba pada nadi saat darah keluar dari jantung. Frekuensi denyut jantung dalam keadaan sehat tergantung cara hidup, umur, pekerjaan, makanan, dan emosi. Berikut frekuensi nadi per menit. Bayi baru lahir yaitu 140, tahun pertama kehidupan 120, tahun kedua kehidupan 110, umur 5 tahun 96 sampai 100, umur 10 tahun 80 sampai 90, dewasa 60 sampai 80. Selanjutnya, tekanan darah. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah antara lain kecepatan aliran darah yang melalui sirkulasi yang tergantung pada volume darah yang beredar dan curah jantung. Selanjutnya, tahanan yang diberikan pada peredaran darah yang tergantung pada viskositas darah dan sifat-sifat pembuluh darah. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, pulmo. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang pertama dilalui udara luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir, berguna untuk menyaring udara yang masuk. Lendir berguna untuk melembabkan udara dan konka untuk mengangkatkan udara pernapasan. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan, nasofaring, yang merupakan saluran pernapasan, dan saluran kerongkongan yaitu oral faring, yang merupakan saluran pencernaan. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan, merupakan bagian pangkal dari saluran pernapasan atau trakea. Laring tersusun atas tulang rawan yang merupakan lempengan dan membentuk struktur jakun. Di atas laring terdapat katup atau epiglotis yang akan menutup saat menelan. Katup berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Pada pangkal laring terdapat selaput suara. Selaput suara akan bergetar jika terhembus udara dan paru-paru. Yang keempat, trakea, yaitu tenggorokan. Batang tenggorokan terletak di daerah leher di depan kerongkongan dan berbentuk pipa dengan panjang 10 cm. Dinding trakea terdiri atas 3 lapisan. Lapisan dalam berupa epitel bersila dan berlendir. Lapisan tengah tersusun atas cincin, tulang rawan dan berotot polos. Lapisan luar tersusun atas jaringan ikat. Cincin tulang rawan berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari batang tenggorokan, sedangkan selaput lendir yang sel-selnya berambut getar berfungsi menolak debu dan benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Akibat tolakan secara paksa tersebut, kita akan batuk atau bersin. Selanjutnya, bronkus atau cabang tenggorokan. Ujung tenggorokan bercabang dua disebut bronkus, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Struktur bronkus kanan lebih pendek dibandingkan bronkus sebelah kiri. Kedua bronkus masing-masing masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkulius yang menuju setiap lobus atau belahan paru-paru. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang bronkiolus yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Dinding alveolus mengandung banyak kapiler darah. Melalui kapiler darah, oksigen yang berada dalam alveolus berdifusi masuk ke dalam darah. Yang keenam, pulmo atau alveolus. Paru-paru terletak pada rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri
terdiri atas 2 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh 2 buah selaput yang disebut selaput pleura. Selaput pleura sebelah luar yang berbatasan dengan dinding bagian dalam rongga dada disebut pleura visceral. Di antara kedua selaput terdapat rongga pleura yang berisi cairan pleura yang berfungsi untuk mengatasi gesekan pada saat paru-paru mengembang dan mengempis. Selanjutnya, mekanisme bernapas. Pernapasan manusia dibedakan atas pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi, demikian juga untuk pernapasan perut. Selanjutnya, fase inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal berkontraksi, tulang rusuk mengangkat posisi datar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar masuk ke paru-paru. Selanjutnya, fase ekspirasi pernapasan dada. Mekanisme ekspirasi pernapasan perut adalah sebagai berikut. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar. Udara keluar dari paru-paru. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma, yaitu fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan dari luar, sedangkan udara luar yang kaya oksigen pun masuk. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida pun keluar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.